Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusuli wa syara'a lana a'dhama syara'i'id dini wa anzala ilaina afdhala kutubi wa akramana bi syafa'ati khairi khalqih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bola Red TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali mengaji di program kesayangan kita, Titian. Bolo tadi tahu ya, saya mengenakan masker karena memang saat ini kita berada di masa pandemi. Berbicara tentang pandemi, tentu ini erat kaitannya dengan kesehatan, erat kaitannya dengan medis, dan tak asing bagi kita sosok bapak kedokteran, yaitu Hippocrates, yang berjuluk Father of Medicine, bapak kedokteran dunia. Alhamdulillah bolo, sebagai muslim kita patut berbangga. Ternyata Allah memunculkan dari sosok muslim yang di kemudian hari berjuluk Father of Modern Medicine, bapak kedokteran modern. Siapa beliau? Tak lain dan tak bukan adalah Abu Ali Al-Husani Ibnu Abdillah Ibnu Sina, atau yang populer, yang familiar kita kenal dengan beliau Ibnu Sina rahimahullahu ta'ala. Beliau keturunan berkebangsaan Uzbekistan di wilayah Bukhara di sana. Jadi bisa dibilang satu kampung halaman dengan Imam Bukhari beliau. Meskipun eranya berbeda. Kalau Ibnu Sina itu lahir di 980 Masehi. Sebagai bapak kedokteran modern, karena Ibnu Sina ini basicnya bukan hanya seorang ilmuwan, tapi ternyata beliau juga adalah seorang ulama. Maka beberapa tips kesehatan yang beliau sajikan untuk manusia itu tersisipi doktrin-doktrin agama. Jadi balance nih. Sementara orang modern saat ini itu kan cenderung dalam hal medis, kedokteran jauh lebih mengedepankan sisi rasional, jauh lebih mengedepankan sisi logis, empiris. Tapi Ibnu Sina menyajikan beberapa tips kesehatan, dan mudah-mudahan di masa pandemi seperti ini, tips ini bermanfaat bolo untuk kita semuanya. Sebagaimana dikutip oleh seorang tokoh berkebangsaan Mesir yang bernama Mustafa Husni dalam kitab beliau yang berjudul Aishul Lahdah. Beliau mengutip 3 tips kesehatan ala Ibnu Sina rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah al-wahmu nisfudda. Kepanikan adalah separuh penyakit. Kepanikan adalah separuh penyakit. Itulah kenapa dalam menghadapi pandemi semacam ini, sebaiknya kita menghindari kepanikan. Meskipun fenomena yang terjadi, data yang tertuangkan, data yang terpublish, itu
membuat kebanyakan dari kita itu muncul rasa takut, muncul rasa khawatir, muncul rasa panik. Tapi kembali lagi, resep dari Ibnu Sina, kepanikan itu sendiri adalah sudah separuh penyakit. Lalu bagaimana cara kita itu mereduksi kepanikan-kepanikan? Karena sebagai manusia, dan itu manusiawi sekali, merasa panik ketika dihadapkan dengan sesuatu yang menakutkan. Untuk mereduksi kepanikan, Bolo, ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pendekatan teologis. Akidah maksudnya. Begini, kita sebagai muslim ada satu doktrin sebagaimana termaktub di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34. Dan ini juga ada di surah An-Nahl ayat 61. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan tatkala datang ajal mereka, maka tak mungkin untuk diperlambat sesaat dan juga tak mungkin untuk dimajukan sesaat. Artinya, Bolo, doktrin agama menekankan kematian mutlak rahasia ilahi. Lalu hubungannya dengan pandemi apa? Hubungannya dengan penyakit apa? Begini. Seberapa panik, seberapa khawatir, seberapa bahaya sesuatu menimpa Bolo, kalau ternyata detik itu belum tertulis bahwa itu adalah waktu berpulang ke rahmatullah, pasti akan tidak apa-apa. Itu dari pendekatan sisi teologis ya, untuk mereduksi kepanikan. Berikutnya adalah pendekatan rasional dan pendekatan ilmiah. Apa itu? Jangan kemana-mana, Bolo, akan kita lanjutkan setelah ini. Baik, Bolo, kita lanjutkan ya. Untuk mereduksi kepanikan, ada dua pendekatan, teologis dan ilmiah. Yang teologis itu harus yakin, Bolo, bahwa nasib berpulang ke rahmatullah itu mutlak atas schedule yang sudah Allah tentukan. Itu satu. Yang kedua adalah pendekatan ilmiah. Apa maksudnya begini? Meskipun kematian itu ada di tangan Allah, agama juga membuat konsep tentang upaya menjaga diri. Makanya dalam Maqasidus Syariah karya Al-Imam Asy-Syatibi, di antara maksud atau esensi atau substansi syariah itu diperlakukan oleh Yang Maha Kuasa adalah dalam rangka hifdun nafas, menjaga kehidupan, menjaga nyawa seseorang. Nah, dalam rangka merealisasikan hifdun nafas ini, keselamatan diri ini, maka tentu manusia tidak boleh tenguk-tenguk, pokoknya tawakal. Loh, ini gak usah lapo-lapo, tak melakukan ikhtiar preventif, nggak pakai masker, nggak patuh sepenuhnya dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh ahli kesehatan, dia pokok tawakal. Sikap muslim, agama mengajarkan tidak begitu. Tawakal itu iya pertama, tetapi juga dibarengi. Tawakal akan efektif jika dibarengi dengan ikhtiar yang realistis. Maka Bolo, di samping teologis tadi,
ilmiahnya kita juga harus melakukan ikhtiar preventif. Protokol kesehatan new normal harus juga kita perhatikan dan kita lakukan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tak akan mengubah kondisi satu kaum sampai kaum itu berkenan, bergerak, beriktikad untuk mengubah kondisinya sendiri. Ikhtiar polo. Tawakal itu didudukkan di pertama, kemudian ikhtiar. Dua pendekatan ini adalah dalam rangka mereduksi kepanikan tadi, polo. Supaya apa? Supaya tidak panik. Panik itu sudah separuh penyakit. Orang dalam kondisi sehat takut terhadap penyakit, ketakutannya sendiri, kepanikannya sendiri, kekhawatirannya sendiri, itu sudah separuh penyakit, polo. Karena itu berdampak pada sistem imunitas tubuh. Itu dari sisi medis. Dari sisi psikologinya, dari sisi psikologis, itu berpengaruh juga, polo. Ada gelombang yang ketakutan seseorang, berarti dia memancarkan gelombang ketakutan itu dan akan direspon alam semesta. Bisa jadi atas perkenan Allah, semesta akan mengondisikan ketakutan itu justru kedaten. Hindari panik, karena al-wahmu nisfudda, kepanikan adalah separuh penyakit. Tips yang kedua, al-itmi'nan nisfuddawa, ketenangan adalah separuh obat. Ketenangan adalah separuh obat. Bagaimana supaya tenang? Supaya tenang, Allah sudah memberikan tips sebenarnya. Supaya ruhani kita itu tenang. Sebagaimana yang termaktub di Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah lah, maka hati itu akan tenang. Untuk mencapai ketenangan, mari kita berbanyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik secara formal dengan ritual-ritual ibadah atau di luar ibadah, tapi kita tetap mengingat Allah dimanapun, kapanpun. Karena itu adalah kunci mencapai ketenangan batin. Kunci mencapai ketenangan batin. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan juga tersebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa ana, kata Allah, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Awalnya begini bunyi hadisnya. Awalnya begini bunyi hadisnya. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku sebagaimana apa yang dipersepsikan hambaku terhadapku, dan aku bersamanya setiap dia menyebut aku. Menyebut aku. Bolo, yang perlu kita waspadai, ya saya ajak introspeksi diri ya. Seberapa sering kita menyebut Allah, itulah kualitas perhatian Allah terhadap kita. Tak ulangi mana, Bolo. Tolong diperhatikan. Seberapa sering kita mengingat Allah, itulah seberapa Allah itu perhatian kepada kita. Kualitas mengingat Allah itu berbanding lurus dengan perhatian Allah kepada hambanya. Semakin seorang hamba itu mengingat Allah,
maka perhatian Allah untuk hambanya yang mengingat tadi juga akan semakin sayang, semakin rahmat, kasih, dan seterusnya. Itu bolo ya, mengingat Allah. Tinggal satu bolo, tips yang terakhir, ketiga. Apa itu? Jangan kemana-mana bolo, tetap di titian. Kita lanjutkan ngaji kita di program kesayangan kita bolong titian. Sudah 2 tips dari Ibnu Sina. Yang ketiga terakhir adalah as-sabru awwalu khutuwatis syifa. Kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Ketika yang ketiga ini bagi mereka yang sudah terlanjur sakit. Tentu sakit apapun yang dimaksud di sini, bolo. Sakit apapun, konteksnya tidak hanya pandemi. Karena begini, kebanyakan orang itu kalau pas sedang dalam kondisi sakit, itu nelongso, kadang-kadang sambat barang, bahkan kadang-kadang mengeluarkan justifikasi dalam munajatnya, ya Allah saya ini salah apa kok sakit ya Allah. Nah, sebelum ini semuanya kita lakukan, maka sebaiknya bolo, ketika dalam kondisi sakit, beri masukan, beri pemahaman ke yang bersangkutan untuk tetap bersabar menerima sakit yang sedang dia alami. Makanya kalau kita menjenguk orang sakit, ya di samping kita mendengarkan keluh kesah yang sakit itu, yang bisa kita beri masukan, yang bisa kita beri nasihat kepada yang sakit, biasanya sing sabar nggih Bu, sing sabar nggih Mbah. Karena memang sabar itu adalah awal dari kesembuhan. Dan lagi bolo, dalam hadis disebutkan, kadang di antara cara Allah untuk sterilisasi hambanya dari dosa yang pernah ia lakukan, itu kadang-kadang media yang dipakai adalah dengan menganugerahkan sakit. Jadi sakit itu yo kadang bisa sebagai bentuk hukuman, tapi juga bisa kadang sebagai bentuk ujian. Yang ketiga juga kadang sakit itu bisa sebagai anugerah Allah untuk mensucikan yang bersangkutan dari noda-noda. Syaratnya satu, syaratnya harus sabar, harus ikhlas mengalami sakit yang sedang diderita. Nah, kalau itu dilakukan kan akan sinkron. Orang itu kalau sabar, tabah menerima derita yang ia alami, maka dia akan sampai pada ketenangan. Nah, kalau sudah tenang itu insya Allah tubuh kita itu akan mengalami adaptasi fisiologis pun dengan metabolisme dan seterusnya, imunitas dan seterusnya. Makanya Ibnu Sina sebagai pakar kesehatan, pakar kedokteran menyatakan as-sabru awwalu khutuwatis syifa. Sabar adalah awal dari kesembuhan. Itu bolo ya. Jadi kalau sakit, mudah-mudahan tidak. Setiap kita kan berharapnya sehat. Setiap kita kan berharapnya sehat. Iya. Nah, supaya sehat terus ini tadi kan 3 tips tadi sudah cukup efektif. Sudah cukup efektif.
ada ikhtiar ruhani, ada ikhtiar jasmani. Kadang-kadang begini, manusia modern yang hilang dari peradaban modern adalah, sebagaimana saya mengutip dari Yang Mulia Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang hilang dari peradaban modern adalah bahwa Allah itu jarang hadir di hati kita. Karena Allah itu jarang hadir di hati kita, sementara menghadirkan Allah di hati adalah kunci ketenangan hidup, maka semakin modern sebuah peradaban. Konsekuensinya adalah semakin hilang Allah di hati manusia modern, maka penyakit psikis semakin unik, semakin merajalela, semakin menjamur. Mulai dari stres, mulai dari depresi, mulai dari jantung, mulai dari stroke dan seterusnya, skizofrenia, halusinasi. Itu semuanya kalau kita tarik ke akar pokok masalahnya adalah karena peradaban modern mengondisikan manusianya itu untuk tidak menghadirkan Allah di hati. Mereka merasa bahwa semesta itu berjalan berdasarkan kebetulan, berdasarkan sebab akibat. Padahal di balik itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berperan. Boloh, kesempatan kali ini kembali saya mengingatkan diri dan panjenengan semuanya, ayo deh kita upgrade kualitas mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut Hippocrates tadi ya, bapak kedokteran klasik, itu kan statementnya kan yang paling mendoktrin mindset manusia modern kan begini. Jiwa yang sehat terletak pada tubuh yang kuat. Kalau dalam bahasa Arabnya al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat terdapat pada jasmani yang sehat pula. Kalau dalam bahasa Latinnya itu kan jadi guyu bolo yo, lek kurang pas yo. Mens sana in corpore sano. Jiwa yang sehat itu bergantung atau terletak pada tubuh yang kuat. Statement doktrin kedokteran klasik ini kan seolah-olah tubuh itu harus sehat. Atau kita balik, doktrin klasik ini kan seolah-olah menyatakan gini, jiwa sehat itu bergantung pada tubuh yang kuat, yang sehat. Sementara yang Ibnu Sina tadi enggak, kebalikannya. Justru kesehatan tubuh, kesehatan jasmani awalnya bergantung pada kesehatan rohani. Ingat bolo, kesehatan rohani itu adalah awal dari kesehatan jasmani. Makanya harus kita beri nutrisi rohani kita. Dengan apa? Sekurang-kurangnya dengan 5 rukun Islam. Ditambah ibadah-ibadah yang sunnah, itu sudah nutrisi yang cukup untuk rohani kita. Kalau rohani kita sehat, wis toh, awak melu sehat. Karena menurut Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kita ini sesungguhnya makhluk rohani 100%. Hanya saja saat ini untuk sementara waktu kita terjebak pada dimensi wujud, dimensi kasunyatan. Makanya jasad manusia di kuburan ada limitasinya. Bisa hilang, tinggal belulang. Tapi kalau ruhani kita itulah yang kekal abadi, yang berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan berpulang. Yang berpulang adalah ruhani kita. Jadi saya pribadi sepakat dengan Ibnu Sina bahwa kesehatan ruhanilah
yang berpengaruh pada kesehatan jasmani. Muga-muga bolongi kula panjenengan sedaya sehat. Sehat terus sadar kalau itu nikmat. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV